Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Makasih Bu. Ya. Ayo, silakan duduk. Nah, bagaimana kabar kamu hari ini, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi kesini pelajaran apa? Tadi saya habis belajar fisika Bu. Belajar fisika ya. Bagaimana dengan pelajaranmu tadi? Sangat menyenangkan Bu. Iya. Nampaknya Ibu lihat kamu sepertinya ada keperluan ya dengan Ibu. Ya Bu, saya ingin konseling Bu. Kamu ingin konseling. Wah, Ibu sangat senang sekali ya karena kamu datang kepada Ibu untuk konseling. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kamu pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Jadi baru pertama kali ya? Ya Bu. Oke. Sebelum kita melakukan konseling, Ibu akan menjelaskan tentang konseling. Nah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Nak Fatima, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang kamu hadapi atau konseli hadapi. Dimana konseling itu dilandasi oleh asas-asas. Jadi kita di sini punya asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keahlian, kegiatan, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, dimana salah satu asasnya yaitu asas kerahasiaan. Di sini di asas kerahasiaan kami guru BK menjamin semua data-data kamu akan aman dan semua informasi terkait dengan permasalahanmu juga aman. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Oh begitu ya Bu. Wah, saya paham Bu. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Wah, hebat sekali ya. Ibu sangat senang dengan pernyataan kamu itu. Nah, sebelum memulai konseling juga, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Nah, kita akan melakukan pertemuan dalam waktu kurang lebih 30-45 menit. Nah, dengan adanya waktu yang membatasi kita ini, maka sebaiknya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika pada pertemuan pertama ini misalkan masalahmu tidak terselesaikan, kita akan melakukan pertemuan selanjutnya atau melakukan sesi kedua. Bagaimana? Ya Bu, saya setuju Bu. Ya, oke. Baiklah, karena kamu sudah setuju, kita langsung saja konseling. Coba kamu ceritakan kepada Ibu apa yang mengganjal di hati kamu saat ini. Begini Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Bisa dijelaskan lebih rinci apa maksud kamu? Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru. Saya langsung ketakutan, deg-degan begitu Bu. Coba kamu ceritakan kepada Ibu bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan itu mulai terjadi? Begini Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak mengangkat seorang anak, ia menjadi sangat berbeda Bu. Ia sepertinya lebih sayang kepada anak angkatnya dibandingkan saya. Ia sangat memanja anak angkatnya, dan ketika anak angkatnya tidak ada di rumah, sepertinya jadi bad mood Bu, dan sering saja marah-marah dan selalu salah, serta pastinya dimarahi habis-habisan. Tetapi ketika ada anak angkatnya, seolah-olah ia sangat baik kepada saya dan saudara-saudara. Dan saya selalu kena sasarannya Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika saya baru bangun tidur, saya langsung saja dimarah-marahi karena katanya saya tidak membersihkan. Padahal saya sudah membersihkan sebelum saya tidur. Saya juga sudah memasak terlebih dahulu, tapi saya tidak ingin membantah karena saya tahu itu ibu saya. Saya jarang sekali mengeluarkan unek-unek saya Bu. Saya selalu saja diam dan menyimpan semuanya. Seperti itu Nak. Ibu sangat memahami perasaan Fatima ya.
Nampaknya kamu sangat terganggu ya dengan situasi seperti itu. Iya Bu, saya sangat terganggu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang mengalami trauma akibat ibu kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya begitulah Bu. Jadi baik sekali ya, karena kamu telah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini sedang mengalami trauma atau sedang mengalami cemas ya, rasa cemas. Iya Bu, saya sangat ingin sekali menyelesaikan masalah ini Bu. Nah, bagus sekali nak. Ini sebuah kemajuan yang sangat baik seperti itu. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai pada konseling kita kali ini ya. Iya Bu, saya setuju. Baik, jadi adapun tujuan dari konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuannya kamu dalam mereduksi. Di sini maksudnya mereduksi itu menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksudnya itu adalah hasil dari konseling ini berupa bantuan agar kamu dapat menurunkan ketegangan akibat kecemasan yang berlebihan yang kamu rasakan saat ini. Oh begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Iya, jadi ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama ibu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya teknik desensitisasi sistematik, di mana teknik ini merupakan teknik di mana kamu akan membayangkan suatu keadaan atau suatu kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari kondisi yang kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang kecemasan yang kamu anggap paling tinggi intensitasnya. Nah, di sini kamu juga harus kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa permasalahan ya, sehingga manusia harus tetap berikhtiar atau kita harus tetap berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusinya seperti itu. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Wah, bagus sekali nak ya. Nah, sekarang mari kita mulai. Nah, coba Fatima pejamkan matanya, kemudian tetap melakukan relaksasi ya, relax saja. Sekarang ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, dan terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, kamu angkat tangannya, langsung angkat tangan. Mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Oke, ibu buka dulu ya. Oke, kamu tetap relax ya. Bayangkan kamu sedang berada di ruang yang sama dengan anak angkat ibumu, saudara-saudaramu, termasuk juga orang tuamu. Ya. Kemudian anak angkat ibumu tidak sengaja memecahkan barang-barangmu yang kemudian melukai kakinya sendiri. Lalu ibumu menghampiri kalian yang sedang bermain kan? Sekarang ibumu mulai berbicara dengan suara yang keras dan ya bayangkan raut wajahnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan ibu saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita memasuki tahap sedang, dimana dan kamu sudah dan seperti tadi, jika kamu sudah merasa tidak sanggup, kita harus melakukan lagi ini ya, seperti tadi.
sampai kita lewati tahap terakhir atau tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Bu. Ya, bagus sekali ya anak pertama. Oke, sekarang buka mata kamu kan. Relax, tarik nafas dari hidung, perlahan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar tenang ya. Relax saja, relax dulu. Apakah kamu sudah relax? Iya Bu. Kita bisa lanjut ya. Oke, kita akan mempraktikannya lagi. Nah, bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita akan mulai lagi ya. Sekarang tetap relax, ambil nafas, ya, dalam-dalam, pejamkan matamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan, karena anaknya ini tidak ingin belajar atau tidak mau belajar. Ya, tetap relax. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu sedang berada di sebuah ruang keluarga, di mana di sana ada semua anggota keluarga, termasuk ibu kamu ya, di mana kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan anak angkatnya, ya. Anak angkatnya ini menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Ibumu sangat marah sekali kepadamu, dengan alasan kamu tidak bisa mengajari adikmu cara bersikap dengan baik. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, tetap relax, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Oke, relax saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, relax. Masalah ini butuh proses ya untuk menyelesaikannya. Tapi tidak seperti kemarin Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Wah, bagus sekali ya. Itu merupakan suatu kemajuan. Bagaimana? Apakah bisa kita lanjutkan? Saya siap Bu. Nah, sekarang coba bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali. Ini orangnya marah ya, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, coba bayangkan tatapan matanya, suaranya yang sangat keras. Coba dibayangkan. Ya, buka matamu, tetap relax dan tenangkan dirimu. Coba. Ngeri sekali Bu. Ya, kamu sudah berusaha ya. Tinggal satu langkah lagi, ya. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah bisa melakukannya. Nah, ini merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Bagaimana perasaanmu? Sudah siap? Ya Bu. Baik, mari kita mulai lagi ya. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang marah sekali, bahkan akan memukul kamu. Bayangkan raut wajahnya, bayangkan tatapan matanya, bayangkan suaranya yang sangat keras. Bayangkan, dan sekarang buka matamu. Relax, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Bagaimana? Saya sudah lebih baik Bu. Bagus sekali. Kamu sudah melewatinya. Selamat ya, Fatima. Terima kasih Bu, saya senang sekali. Sama-sama. Jadi, kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi. Nah, jika ibu kamu memarahi kamu ya. Ya Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kita bicarakan lagi? Sepertinya tidak Bu. Oke, baiklah. Pertemuan kita akhiri sampai di sini.
Baik Bu, saya permisi dulu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan ya datang ke ibu, datang saja langsung. Ya Bu, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Ya, semangat ya, Fatimah, hati-hati.